Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Naza Aprilia. Saya siswi dari Stikes Widya Dharma Husada kelas 2A S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang edukasi stunting pada anak balita, yaitu tugas untuk memenuhi mata kuliah promosi kesehatan. Apa itu stunting? Ada yang pernah dengar kata stunting? Ya, benar. Stunting adalah salah satu bentuk pertumbuhan linear yang terjadi terutama pada anak-anak. Stunting merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang menggambarkan terlambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. Menurut Kementerian Kesehatan, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, yang merupakan padanan istilah stand pendek dan severely stand sangat pendek. Bagaimana cara mengetahui bila seorang balita itu stunting? Yaitu bisa diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan dengan standar dan hasilnya berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita yang status gizinya berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku. WHO Multi-Center Ground Reference Study tahun 2005, nilai Z skornya kurang dari 2 SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai Z skornya kurang dari 3 SD. Status gizi anak dan balita harus sangat dijaga dan diperhatikan oleh orang tua karena terjadi malnutrisi pada masa ini dapat mengakibatkan kerusakan yang sulit untuk pulih kembali. Sangat mungkin ukuran tubuh pendek adalah satu indikator yang petunjuk kekurangan gizi yang berkepanjangan pada balita. Kurang gizi yang lebih fatal akan dampak pada perkembangan otak si anak. Ciri stunting pada balita apa aja sih? Yang pertama itu pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Anak mudah terserang penyakit. Faktor penyebab gizi pada anak balita, yaitu yang pertama pemberian air susu ibu. Salah satu faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan penelitian, pemberian ASI MPASI yang kurang dan pemberian MPASI susu formal terlalu dini dapat meningkatkan resiko stunting karena bayi cenderung mudah terkena infeksi seperti diare. Yang menunjukkan ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita. Balita yang mendapat ASI eksklusif memiliki status gizi baik dibandingkan balita yang tidak dapat ASI eksklusif. Yang kedua itu kurangnya asupan gizi anak selama hamil. WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih ada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan kualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya pertumbuhan di dalam kandungan mulai terlambat dan terus berlanjut setelah kehamilan. Oleh karena itu penting untuk mencukupi kebutuhan gizi selama kehamilan. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurang asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral, ginseng, dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Melansir buku gizi anak dan remaja, kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan.
Proses perkembangan tersebut melambat laut mulai melambat ketika anak berusia 3 bulan. Cara mencegah stunting pada anak yaitu yang pertama, memenuhi nutrisi selama kehamilan. Ibu hamil harus mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Yang kedua, memenuhi nutrisi si kecil dengan optimal. Cara mencegah stunting adalah dengan pemberian buah hati Anda nutrisi lengkap dan asupan bergizi. Yang ketiga, mempraktikkan kebersihan yang benar. Masalah stunting juga dapat dipicu akibat kebersihan lingkungan yang buruk. Yang keempat, mengatasi anak yang susah makan. Salah satu pemicu gizi buruk adalah akibat anak yang susah makan. Ada beberapa penyebab anak tidak mau makan, termasuk alergi, intoleransi makanan, reflux, muntah, diare, sembelit, kolik, atau kondisi kesehatan yang lebih serius lainnya. Yang terakhir itu konsultasi dengan tim pelayanan secara rutin, baik di posyandu, di puskesmas, pelayanan kesehatan lainnya. Nah, cukup sekian dari saya tentang memaparkan sedikit tentang penjelasan stunting pada balita. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.